Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gadis Divya Paramita dari kelas 10 APL 2 nomor absen 16. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teks observasi, dimulai dari pengertian observasi, hal-hal yang harus dilakukan dalam kegiatan observasi, lembar observasi, infografik, dan laporan hasil observasi. Nah, sebelum membuat teks observasi, kita perlu mengerti terlebih dahulu apa itu observasi. Observasi adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengamati secara langsung suatu objek tertentu dengan tujuan untuk memperoleh data atau informasi terkait objek tersebut. Hal-hal yang harus kita lakukan dalam kegiatan observasi adalah: yang pertama, menentukan objek yang akan diamati; yang kedua, mengumpulkan fakta-fakta terkait objek yang akan diamati; yang ketiga, menyiapkan laporan untuk mencatat data hasil observasi; yang keempat, melakukan pencatatan observasi; dan yang kelima, menyunting laporan hasil observasi. Selanjutnya saya akan membacakan lembar observasi milik saya dengan objek yang diamati adalah semut. Pernyataan nomor 1, semut tergolong dalam kelompok serangga atau insekta. Jawabannya benar, semut tergolong dalam kelompok serangga atau insekta. Pernyataan nomor 2, habitat semut ada di seluruh daratan. Jawabannya benar, habitat semut ada di seluruh daratan mulai dari pegunungan hingga pesisir. Pernyataan nomor 3, jumlah semut yang ada di dunia mencapai 50.000 spesies dan subspesies. Jawabannya salah. Jumlah semut yang ada di dunia mencapai 15.000 spesies dan subspesies. Pernyataan nomor 4, semut dapat hidup sekitar 1-2 minggu. Jawabannya salah. Umumnya semut dapat bertahan hidup sekitar 3-4 bulan. Pernyataan nomor 5, panjang tubuh semut mencapai 2-6 mm. Jawabannya benar, panjang tubuh semut mencapai 2-6 mm. Pernyataan nomor 6, semut merupakan hewan herbivora. Jawabannya salah, semut merupakan hewan omnivora. Pernyataan nomor 7, semut mengalami metamorfosis tidak sempurna. Jawabannya salah, semut mengalami metamorfosis sempurna. Pernyataan nomor 8, semut dipimpin oleh raja semut. Jawabannya salah, semut dipimpin oleh ratu semut. Pernyataan nomor 9, semut tidak memiliki manfaat bagi manusia dan lingkungan. Jawabannya salah, semut memiliki beberapa manfaat bagi manusia dan lingkungan sebagai pengurai bahan organik, pengendali hama, memperbaiki struktur tanah, dan aerasi. Pernyataan nomor 10, semut hidup dalam koloni. Jawabannya benar, semut hidup dalam koloni. Setelah mendengarkan pembacaan lembar observasi tadi, dapat disimpulkan bahwa lembar observasi adalah alat pengumpul data yang dibuat karena dibutuhkan untuk mengumpulkan data dari suatu objek dalam suatu penelitian. Dan ini merupakan lembar observasi milik saya. Di sini saya bagi menjadi 4 kolom, ada kolom nomor, kolom pernyataan, kolom benar, dan kolom salah. Kolom pernyataan ini berfungsi untuk menuliskan pernyataan-pernyataan yang ingin kita uji kebenarannya dalam pengamatan yang akan kita lakukan. Dan kolom benar, kolom salah ini digunakan untuk mencatat data hasil dari pengamatan kita. Infografi semut, nama ilmiah Formicidae, klasifikasi serangga atau insekta, habitat seluruh daratan dari daerah pegunungan hingga pesisir, spesies 15.000 spesies dan subspesies di seluruh dunia, dan 3.700 spesies dan subspesies di wilayah Asia Tenggara. Masa hidup umumnya sekitar 3-4 bulan, ukuran 2-6 mm. Makanan predator opportunities atau memakan apapun yang ada di sekitarnya, dan hewan omnivora atau pemakan segala. Bagian tubuh terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala, mesosoma atau dada, dan metasoma atau perut. Daur hidup metamorfosis sempurna dimulai dari telur, larva, pupa, dan dewasa. Kasta ratu semut
semut pekerja betina, dan semut pejantan, dan manfaat sebagai pengurai bahan organik, pengendali hama, membantu proses penyerbukan, dan membantu memperbaiki struktur tanah dan aerasi. Setelah mendengarkan pembacaan infografis tadi, dapat disimpulkan bahwa infografis adalah kumpulan visualisasi, grafik, dan sedikit teks yang dirangkai menjadi satu untuk memudahkan audiens akan suatu topik. Dan ini merupakan infografis milik saya. Di sini terdapat judul dari objek tersebut, yaitu semut, dan di sini ada gambar dari semut itu sendiri. Sedangkan teksnya seperti ini, terdapat nama ilmiah, klasifikasi, habitat, spesies, masa hidup, ukuran, makanan, bagian tubuh, daur hidup, kasta, dan manfaat. Laporan hasil observasi dengan objek yang diamati adalah semut. Semut adalah salah satu jenis serangga yang termasuk dalam famili Formicidae, ordo Hymenoptera. Semut merupakan serangga dengan jumlah paling banyak dan hewan terkuat kedua di dunia. Semut sering dijumpai di seluruh daratan, mulai dari daerah pegunungan hingga pesisir. Terdapat sekitar 15.000 spesies dan subspesies di seluruh dunia. 3.700 diantaranya ada di wilayah Asia Tenggara. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi umur semut. Contohnya seperti kondisi lingkungan, keberadaan predator alami di sekitarnya, dan spesies serta kasta semut tersebut. Umumnya, semut hanya dapat bertahan hidup selama 3-4 bulan. Tetapi ada semut yang dapat bertahan hidup lebih dari itu, seperti ratu semut yang dapat bertahan hidup sampai 30 tahun. Panjang tubuh semut mencapai 2-6 mm. Sedang semut terpanjang yang pernah diukur mencapai 5 cm. Bagian tubuh semut dibagi menjadi 3, yaitu kepala, mesosoma atau dada, dan metasoma atau perut. Tubuh semut memiliki endoskeleton yang memberikan perlindungan dan sebagai tempat menempelnya otot. Semut memiliki lubang-lubang pernapasan di bagian dada yang bernama spirakel, dan juga semut memiliki saluran berbentuk panjang dan tipis yang terletak di sepanjang bagian atas tubuhnya yang disebut aorta punggung yang fungsinya mirip dengan jantung. Semut adalah contoh dari hewan yang hidup berkoloni. Dalam koloni ini terdapat sistem kasta yang dibagi menjadi 3, yaitu ratu semut, semut pekerja betina, dan semut pejantan. Ratu semut bertugas untuk memproduksi telur. Ratu semut memiliki bank sperma di dalam tubuhnya. Selanjutnya, semut pekerja betina merupakan semut betina yang tidak bertelur dan bertugas untuk mengurus telur-telur ratunya. Dan terakhir, semut pejantan yang memiliki usia paling pendek di antara kasta yang lainnya, tugasnya yaitu untuk mengawini sang ratu. Selain itu, semut juga memiliki beberapa manfaat bagi manusia dan lingkungan, seperti sebagai pengurai bahan organik, pengendali hama, membantu proses penyerbukan, dan membantu memperbaiki struktur tanah dan aerasi. Dari pembacaan laporan hasil observasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan. Struktur dari laporan hasil observasi dibagi menjadi 3, yaitu deskripsi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Deskripsi umum berisi pembuka atau pengantar mengenai objek yang akan disampaikan. Deskripsi bagian berisi mengenai penjelasan detail objek-objek yang akan disampaikan dan yang kita amati. Deskripsi manfaat berisi manfaat dari objek yang kita amati. Dan untuk laporan hasil observasi saya seperti ini. Sini terdapat judul dan terdapat 5 paragraf. Untuk paragraf 1, ini merupakan deskripsi umum yang berisi tentang nama ilmiah, klasifikasi, kemudian ada habitat dan spesiesnya. Sedangkan paragraf 2, paragraf 3, dan paragraf 4 ini merupakan deskripsi bagian, di mana di ketiga paragraf ini dijelaskan mengenai masa hidup semut, ukuran tubuh semut, dan juga bagian tubuh semut.
Kemudian di paragraf kelima, di bawah sini, ini merupakan deskripsi manfaat, di mana ini menjelaskan manfaat dari semut itu sendiri. Oke, jadi itu tadi semua yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Semoga penjelasan saya dapat dipahami dan bermanfaat bagi semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.